dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita mau angkat kemudian kita mau katakan bahwa Yesus sudah datang bagi kita untuk membawa rahmat. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita sehati sejiwa di dalam perayaan Ekaristi bisa syukur awal tahun
dan hari ulang tahun PDPKK Santo Laurentius ke-37. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita senantiasa diberi semangat yang baru di dalam memasuki tahun 2025 ini, dan kita semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebelum menjadi berkat bagi orang lain, semoga tema dari perayaan Ekaristi pada sore hari ini, pada malam hari ini, menjiwai kita semua, yaitu sukacita merawat hidup rohani dan bersaksi. Marilah di perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, mengakui dan menyesali segala dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya, dengan pengantaran putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dan dapat bersukacita dalam merawat hidup rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus
lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Lalu Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya,
dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Saudara-saudari, apakah saudara merasa bersuka cita pada malam hari ini? Amin. Mengapa bersuka cita? Karena tahun baru. Karena apa, Risa? Natal. Karena Natal. Mengapa bersuka cita? Bisa berkumpul lagi ulang tahun. Ulang tahun pastor. Jadi semua bersuka cita. Para pastor yang di depan bersuka cita. Haleluya. Pada hari ulang tahun ke-37 PDPKK Santo Lorenzius ini ada 4 imam di depan, luar biasa kan? Ada 4 imam. Yang paling pojok jauh-jauh datang dari Roma. Pastor Rosarianto. Jadi dia adalah Pastor Rosarianto, tugasnya memang di Roma sana sebagai konselor jenderal. Ada jenderalnya kan luar biasa itu. Konselor jenderal harus pakai hormat, berdoa salib suci. Pastor Rosa. Pastor yang masih ikut-ikut. Sudah kenal semuanya? Ada yang belum, ada yang sudah. Pastor yang imut-imut, mudah-mudahan tidak pernah amit-amit. Namanya Pastor Ricky Fernando Sitio. Pastor Ricky Fernando Sitio, luar biasa namanya. Pastor Ricky bersuka cita? Mengapa bersuka cita? Woi, sudah lewat padahal, sudah lewat. Jadi sudah tidak salah lagi. Pastor yang paling kanan luar biasa, sudah dikenal semua kan? Siapa namanya? Pastor Aloysius Setitit. Jadi Pastor Alo. Pastor Alo bersuka cita? Sukacita dan bahagia. Sukacita dan bahagia. Mengapa bersuka cita dan bahagia, Pastor Alo? Dari Roma ikut kita. Karena Pastor dari Roma hadir di tengah-tengah kita. Gak pernah terjadi kan? Tidak pernah, baru hari ini langsung diculik dari Roma. Saudara-saudara yang terkasih, semua bersuka cita. Ada banyak hal yang membuat kita bersuka cita. Tema dari perayaan Ekaristi pada malam hari ini adalah sukacita merawat hidup rohani dan bersaksi. Sukacita merawat hidup rohani dan bersaksi. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari tema pastoral Keuskupan Bandung tahun 2025 ini, yaitu sukacita merawat bumi. Sukacita merawat bumi. Dan oleh persetujuan doa kita menjadi sukacita merawat hidup rohani dan bersaksi. Pastor Alo itu sangat suka berolahraga. Lihat aja badannya. Gempal. Bukan masalah perutnya, itu lain soal. Pastor Alo suka berolahraga. Dan kesukaannya berolahraga itu diperlihatkan dalam kehidupan setiap hari.
Kalau bisa sih, Pastor Allah maunya olahraga 7 kali dalam seminggu ini. Maunya. Cuma saya tahan-tahan, jangan. Kapan pelayanannya saya bilang. Pastor Allah sangat senang berolahraga. Mengapa beliau sangat senang berolahraga? Mengapa happy dalam berolahraga? Karena merasa dalam olahraga ada kegembiraan, ada sukacita. Maka kalau bisa 7 kali dalam seminggu itu memang mau dilakoninya. Setiap hari maunya. Dan yang luar biasa saudara-saudara, bukan hanya dinikmati hobinya, senangnya berolahraga Pastor Allah itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga bagikan kepada orang lain. Ajak orang lain, yuk olahraga katanya, yuk main pingpong, yuk main bulu tangkis, renang. Apalagi Pastor Allah, volley. Jadi orang-orang lain diajak untuk ikut bergembira, ikut bersukacita berolahraga itu. Hasilnya udah tahu. Hasilnya Pastor Allah sehat. Rahasia ibu bapak saudara-saudari, di keluarga Pastor Allah sebelum 70 tahun banyak yang sudah meninggal. Jadi ketika beliau masuk umur 70 tahun, puji Tuhan, sehat. Dan kesehatan itu dibagikan. Jadi sukacitanya dibagikan. Jadi Pastor Allah bersukacita di dalam merubah kesehatan jasmaninya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, beliau pun sebarkan untuk orang lain. Sehingga ada kelompok pingpong yang namanya apa ya? Komunitas KPPR. Komunitas pingpong Laurentius KPPR, bayangkan. Semuanya dibuat komunitas supaya apa? Supaya happy, supaya orang-orang happy. Komunitas, komunitas, ada persaudaraan, ada sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang bersukacita melakukan sesuatu, pasti akan menyebarkannya kepada orang-orang lain. Siapa anggota Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Laurentius? Siapa? Apakah bersukacita? Apa buktinya? Apa buktinya? Kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Apa gunanya kumpul-kumpul dan nyanyi-nyanyi? Hanya itu doang. Happy. Setelah happy ngapain? Pulang. Gak ada bagi-bagi sukacita kepada orang lain. Sebelum pulang, bagi-bagi sukacitanya bagaimana, Bu? Oh, bersama-sama aja yang penting happy pokoknya. Makan orang makan sih penting happy. Gitu. Dan kumpul lagi happy. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita memang bisa membuat kita happy, enteng melakukannya. Teman-teman yang ikut persekutuan doa datang ke tempat ini bersukacita, datang pun dengan enteng. Malam ini kenapa banyak orang ya? Sampai ada duduk di atas tuh, coba lihat. Jarang-jarang. Tuh di atas tuh. Kenapa bisa banyak? Ulang tahun PDPKK. Ada ulang tahun. Jadi sukacitanya kalau ulang tahun doang. Dan juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita sejati bukan karena ulang tahun PD, bukan karena kehadiran dari teman-teman yang lain, bukan. Itu memang membuat kita bersukacita. Tetapi dalam kitab suci dikatakan sumber sukacita sejati adalah Tuhan Yesus sendiri, dan sukacita sendiri adalah buah roh. Sukacita sendiri adalah buah roh. Ingat, Paulus berkata, buah roh itu apa saja? Yang pertama kasih, dan yang kedua disebut sukacita. Hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, sehingga Tuhan sendiri menghendaki kita bersukacita selalu. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Saudara-saudari, lihat kiri dan kanannya, wajah-wajah sukacita atau tidak? Yakin itu wajah-wajah sukacita? Atau wajah-wajah duka cita? Wajah-wajah sukacita. Karena kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika 5, 16-18, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dan memang itu adalah kehendak Tuhan. Kita bersukacita, sehingga Tuhan Yesus pun berkata dalam Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus berkata, berfirman, supaya apa? Supaya firman-Nya itu diikuti oleh kita. Dan ketika kita melakukan itu semua, kita mengalami sukacita yang penuh. Dan tujuan Yesus dalam semua yang diajarkan adalah sukacita bagi umatnya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, sukacita itu membuat hidup enteng, tidak berat. Pastor Alo mau berolahraga setiap hari, Pastor Alo lagi mau berolahraga setiap hari. Kenapa? Karena happy, karena sukacita. Datang jauh-jauh dari Lorenzus, naik sepeda motor sampai ke Lembang, taruh motornya di Lembang di Karmel itu, kemudian beliau jalan kaki putar keliling pasar itu, pasar Lembang, terbuka. Mengapa mau? Walaupun panas-panasan, karena ada sukacita. Ketika ada sukacita, apapun dilakukan dengan enteng. Para WL, kenapa mau menyanyi para WL? Karena sukacita, pas latihan sukacita enggak? Pas latihannya sukacita juga. Walaupun kadang-kadang ibu bapak saudara-saudari, ketika kita melakukan sesuatu kadang-kadang kan ada beratnya juga. Merasa berat, merasa malas. Tapi kalau itu semua dilawan, kemudian kita bisa berbahagia. Paus Fransiskus pernah berkata demikian. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya tampak seperti puasa tanpa Paskah. Jadi kan ada masa puasa, masa prapaskah, tapi nggak pernah Paskahnya, nggak pernah ada Haleluya-nya. Gak pernah ada kemuliaannya. Kan masa prapaskah kita tidak menyanyikan haleluya, tidak menyanyikan kemuliaan juga. Jadi wajahnya katanya ada orang-orang Kristen yang hidupnya tampak seperti puasa tanpa Paskah. Kalau seperti itu kan kasihan, sangat kasihan. Lihat Pastor Ricky, beliau puasa, asalnya puasa asalnya. Setelah jadi pastor dia, Paskah terus. Bajunya pun penuh dengan Paskah. Tapi Pastor Rosa masih puasa. Kalau petugas di rumah sedikit puasa. Pastor Lalu lebih lagi Paskahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paus berkata demikian. Saya menyadari tentu saja bahwa jalan sukacita yang tidak terjadi dengan cara yang sama dalam setiap waktu, terutama pada saat-saat terjadi kesulitan besar. Paus menyadari jalan untuk mencapai sukacita itu tidak sama setiap waktu, apalagi kalau sedang mengalami kesulitan yang besar. Sukacita, kata Paus, beradaptasi dan mengalami perubahan, tetapi sukacita akan selalu bertahan, bahkan sebagai secercah cahaya yang lahir dalam kepastian pribadi kita bahwa semuanya telah selesai, semuanya membuat kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan tanpa batas. Itu yang harus membuat sukacita kita. Apapun yang terjadi pada sesungguhnya, kita semua dikasihi Tuhan tanpa batas. Sehingga sekali lagi, sukacita membuat hidup kita lebih enteng, lebih ringan, melakukan sesuatu dengan passion, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Sehingga kita bisa menyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Di mana-mana kita bisa senang. Nah, sukacita secara khusus diharapkan juga ketika kita merawat diri sendiri. Sukacita merawat diri sendiri supaya hidup rohani kita berkembang dan kemudian kita bisa bersaksi. Saudara-saudari, merawat itu bagaikan ibu-ibu yang beli skincare. Oh, mahal harganya tetap dibelikan. Supaya apa? Supaya wajah tetap kinclong, clean seperti itu. Dan wajah yang clean itu bisa membuat para ibu bergembira, bersukacita. Berapa lama ketika pakai skincare itu? Berapa lama ketika merias wajah itu? 2 jam, guys, luar biasa. 2 jam, coba bayangkan, panjang. Tapi tetap dilakukan dengan tenang, tidak bosan. Karena apa? Karena ada sukacita. Dan itu nampak dari celingnya wajah kita, kinclongnya langsung membuat kita bahagia. Jadi merawat itu bagaikan orang yang merawat tubuh itu. Dan diharapkan bukan hanya sekedar merawat yang biasa-biasa, bukan merawat fisik, tapi merawat yang bagian dalam, bagian hidup rohani, menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6:19-20, supaya kita sadar bahwa diri kita adalah bait Allah yang harus dijaga kekudusannya, harus dijaga kesuciannya, sehingga kemudian kita mengalami satu pertumbuhan hidup rohani. Jadi merawat hidup rohani bukan sekedar merawat biasa-biasa saja, tapi supaya hidup rohani berkembang, bertumbuh dan bertumbuh. Dan hidup rohani dalam Kristiani adalah sebuah gaya hidup yang berfokus pada relasi dengan Tuhan. Fokus utama dalam merawat hidup rohani adalah relasi dengan Tuhan, menjaga dan mengembangkan hidup dengan Tuhan. Dan hidup rohani itu kemudian harus ditampakkan dalam kesaksian. Kita bersaksi, kita mewartakan kabar baik. Merawat hidup rohani dan bersaksi adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, merupakan 2 sisi dari kehidupan Kristen yang utuh. Jadi kita tidak menikmati hidup rohani untuk diri sendiri. Kita tidak menikmati sukacita dalam Tuhan bagi diri sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang mau merawat diri sendiri, merawat hidup rohani, artinya apa? Dia adalah orang yang sadar roh Tuhan ada padanya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil yang kita dengar tadi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberikan kebebasan, untuk memberikan peneguhan, untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Roh Tuhan, hidup rohani Tuhan Yesus luar biasa. Dia bagikan dengan kesaksian, bukan lewat kata-kata belaka, tapi juga lewat kesaksian nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, roh Tuhan sudah ada pada diri saudara semua. Roh Tuhan ada dan selalu ada. Bagaimana hal itu terus-menerus disadari, dikembangkan hidup rohani kita, dan kemudian kita mau bersaksi. Kita menyebarkan sukacita Injil, menyebarkan sukacita Injil bagikan orang yang menemukan tempat kuliner yang enak. Pernah menemukan tempat kuliner yang enak? Begitu kita mau pergi kemana, harus memberitahu di sini makanan yang enak, di sana makanan yang enak. Walaupun susah jalannya, bilang enak, gak sia-sia katanya. Siapa di antara saudara itu yang menunggu makan panjang itu sampai 2 jam, 3 jam? Saya lupa, ada yang pernah bersharing kepada saya di antara saudara orang PD Laurentius. Nunggu makanan panjang sekali, 2 jam, 3 jam. Gara-gara warta bahagia dari orang lain. Dan kemudian dia telah menikmati, ya oke, katanya, membuat sukacita, gak sia-sia. Nah, bagikan seperti itu.
bagikan kegembiraan kita, bagikan sukacita. Sehingga Paulus berkata, saya mengajak Anda semua masuk ke dalam sukacita Injil dan menghayati kasih yang telah menyalakan panggilan Anda dan tugas perutusan Anda. Saudara-saudariku, bagikanlah sukacita, bagikanlah kasih, dan kita semua diutus untuk itu. Mari kita dengan sukacita merawat hidup rohani kita, dan kemudian kita bagikan kepada orang-orang lain lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang nyata. Tuhan memberkati. Lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, yang selalu peduli dan mengasihi kita yang berharap kepada-Nya. Bagi negara dan bangsa Indonesia, semoga Bapa memberkati negara dan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Bagi tim Pastores Santo Laurentius, semoga Bapa memberkati dan melimpahkan Pastor Hendra, Pastor Maman, Pastor Alok, Pastor Bugat, dan Pastor Riki dengan roh hikmat kebijaksanaan serta kesehatan yang baik agar dapat memancarkan kasih-Mu bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi PDPKK Santo Laurentius, semoga Bapa memberkati PDPKK Santo Laurentius yang berulang tahun ke-37 ini agar semakin berkembang sebagai wadah kerohanian, bertumbuh di dalam Engkau, dan dapat membawa berkat bagi umat di paroki Santo Laurentius. Marilah kita mohon. Bagi pengurus dan tim PKK Santo Laurentius, semoga Bapa membimbing para pengurus agar selalu bersemangat dan bersukacita dalam merawat hidup rohani dan membawa kabar sukacita sehingga menjadi terang bagi sesama. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir di sini, semoga Bapa menyertai dan memberkati kami semua agar di tahun yang baru ini mempunyai semangat yang baru untuk menjadi saksi-Mu. Semoga kami dapat selalu taat dan setia dalam merawat hidup rohani kami. Marilah kita mohon. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman dan kepercayaan, bahwa Engkau mendengar dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku serahkan padamu.
berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, sudilah menerima persembahan kami dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberianmu ini layak menerima Engkau dalam diri kami dan merawatnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan yang baru dan bakal. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan malah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santi Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita mempersatukan semua doa, harapan, dan permohonan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu.
adalah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan, dan kami dapat setia merawat hidup rohani dengan sukacita, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pertemuan, tapi sebelum pengumuman ada baiknya kita juga mendengarkan sambutan dari para ketua kita. Dengan segala hati sejumlah koordinator PDPKK Santo Laurentius Ibu Yuliawati Wijaya untuk memberikan kata sambutan. Boleh dikasih tepuk tangan. Selamat malam, yang terhormat Pastor Hendra, Pastor Alo, Pastor Rosa, dan Pastor Ricky, juga yang terhormat kepada Dewan Paroki Harian. Tadi saya lihat ada Pak Oki, ada Pak Budi, ada Mbak Nanut, kemudian juga kepada koordinator BPK PKK Puskutan Bandung, dan juga kepada koordinator dari PDPKK di Bandung Barat, dan juga kepada koordinator PA Santo Laurentius, juga seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Shalom, shalom, puji Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengizinkan membuat acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya juga mau berterima kasih kepada Pastor Hendra yang selalu memberi kejutan di acara setiap misa perayaan Ekaristi. Tiba-tiba tadinya Bapak Ibu nggak tahu, saya cuma pikirnya Pastor doang, nggak tahu tiba-tiba saya mau berempat katanya. Makasih Pastor, makasih juga Pastor Rosa yang sudah mau memimpin, Pastor Diki dan Pastor Alo, dan juga terima kasih kepada semua umat yang hadir pada malam hari ini, dan juga semua tim yang sudah membantu, yang sudah melayani pada malam hari ini. Saya akan panjang-panjang. Semoga apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pastor, bahwa kita mau di tahun 2025 ini PDPKK Santo Laurentius ingin membawa sukacita, ingin merawat diri kita, merawat hidup rohani kita, dan juga merawat bumi ya. Waktu saya sebenarnya saya bingung ya, kayaknya merawat bumi itu susah gitu ya. Boro-boro mau merawat, kan kalau merawat bumi itu milah-milah sampah kayak gitu ya, terus nanam tanaman gitu ya. Kayaknya saya sendiri juga belum melakukan. Terus kemudian saya sempat tanya ke pastor apa tuh ya, kayaknya susah. Terus pastor katakan bahwa ya sebelum kamu merawat bumi itu kamu harus merawat hidup rohani kamu harus merawat diri ya. Jadi itulah dijadikan tema malam hari ini. Semoga kita semua di tahun yang baru ini, di tahun 2025 ini bisa merawat diri kita, bisa merawat hidup rohani, sehingga kita juga bisa merawat bumi dan bersaksi untuk semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah menyumbang banyak di acara pada malam hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Juli. Dan selanjutnya kami juga mau mengundang dari koordinator BPK PKK Puskuan Bandung, Bapak Timotius Theophilus Kotimi, untuk memberikan kata sambutan. Pada Pak Timi dipersilakan. Terima kasih, selamat malam Pastor, Bapak Ibu dari DPH dan juga dari Bapak Ibu semua umat sekalian. Sebelumnya saya juga minta maaf saya hadir terlambat. Tadi saya habis dari Jakarta karena kurang perencanaan, jadi ketinggalan bus, jadi nyampe kesininya terlambat dan sempat ikut misa. Tapi saya belajar satu hal jadinya, bahwa dalam segala sesuatu yang harus kita lakukan, semua itu sangat butuh perencanaan. Kalau kita nggak punya perencanaan dari awal yang matang,
maka belum tentu semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang kita rencanakan. Dan misa awal tahun ini juga sebenarnya bicara tentang rencana yang mau dibuat oleh PDPKK Santo Laurentius untuk 1 tahun ke depan. Tema misanya sukacita merawat hidup rohani dan bersaksi. Ini juga selaras dengan tema yang kami di BPK-PKK juga canangkan di tahun ini, yaitu bagaimana kita bisa bersaksi dan mengasihi bumi hingga ke ujung dunia. Dan saya belajar bahwa bersaksi yang dimaui Tuhan bukan cuma sekedar bersaksi, kita harus nyanyi-nyanyi pastor terus kita jadi khotbah, ngomongin Injil, semuanya gitu ya. Tapi bersaksi yang dimaui Tuhan adalah bagaimana kita bisa pada saat kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita omongin, gitu. Orang melihat ke diri kita, yang mereka lihat, mereka bisa melihat buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah itulah arti bersaksi yang sesungguhnya. Dan itu nggak mudah kalau nggak tanpa perencanaan yang baik. Di tema hari ini juga kita belajar bahwa salah satunya caranya adalah merawat hidup rohani kita. Sebagai penyiram kebun anggurnya Tuhan, artinya kita rutin mau nyiramin orang-orang di luar sana juga, mungkin orang-orang di sekeliling kita. Artinya kita sendiri juga perlu dirawat. Kita sendiri juga perlu buat sering disiram. BPK-PKK Keuskupan Bandung juga mengundang terutama buat seluruh pengurus yang juga setiap harinya pasti juga setiap minggu rutin untuk melayani di PDPKK semuanya. Airnya jangan sampai kering. Karena kalau air kita kering, ciri-cirinya kan kalau kering enaknya panas gitu. Kalau ada kepanasan tuh nggak nyaman. Daripada kehujanan, ya hujan nggak enak. Tapi panas lebih nggak enak lagi. Mari kita terus diisi. Banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPK-PKK. Mulai dari nanti di bulan Mei ada Charism School yang akan dilaksanakan di Jakarta bersama dengan Mr. Damian Stein dari Inggris. Dan juga nanti di Oktober kita akan menyelenggarakan konvensi nasional PDPKK seluruh Indonesia, di mana nanti ratusan PDPKK berbagai keuskupan seluruh Indonesia akan berkumpul nanti di Jogja. Saya mau mengundang buat seluruh pengurus dan juga mungkin umat-umat yang sudah rutin hadir di sini, nanti kita hadir bersama-sama di Konvenas. Kita juga belajar untuk menyiram dan merawat hidup rohani kita sehingga kita terus bisa dipakai Tuhan juga untuk menjadi saluran rahmat Tuhan. Selamat ulang tahun PDPKK Santo Laurentius, Tuhan memberkati. Terima kasih dan terakhir saya mau mengundang perwakilan dari DPH Paroki Santo Laurentius, Bapak Oki Nursalim, apakah ada? Oke. Wakil Ketua dari Dewan Pastoral Harian Santo Laurentius, Bapak Oki Nursalim. Kepada yang terhormat Pastor X Paroki Santo Laurentius, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Minta waktu ya mikir dulu ya, karena langsung ditembak ini. Siapa yang di sini umurnya 37 tahun? Ada ya? Iya. 37 tahun ya kalian? Masih sehat? Tidur masih bisa rubuh, bangun segar, masih ya. Besok nggak pusing, masih segar, masih segar ya. Oke, beda sama saya. Ya, saya sudah 50 tahun. Ya, kurang tidur, keluar malam dikit, angin, besok udah enak. Ya, makan telat, udah berubah, nggak perlu kembung ya. Jadi nggak bisa tidur. Jadi memang ada perbedaan antara 37 ke 50 bagi seorang manusia. Ya, tapi untuk suatu komunitas seperti ini, saya rasa antara ke 37 menuju 50 sepertinya memang beberapa. Ya, 37 ke 50 ini merupakan perjalanan yang masih panjang. Sebagai komunitas diharapkan dapat terus bertumbuh. Ya, banyaklah menumbuhkan orang-orang seperti Oscar, ya, yang masih 37 tahun tapi karyanya di PDPKK, di paroki sungguh luar biasa. Ya. Sekali lagi, satu hal lagi, tadi juga Pastor Hendra sudah berkata, kenapa kalau tiap Kamis tidak bisa seperti penuh ini, ya. Jadi Pastor Hendra sudah mengatakan ya, apakah kurang makanan, kurang goodie bag, ya, kurang pastor yang datang, ya. Jadi memang sekali lagi memang ya, apakah pembicaranya ya, mungkin ya. Jadi sekali lagi memang banyak mungkin perlu diperhatikan lah ya, tapi sekali lagi perjalanan PDPKK Santo Laurentius saya sudah mengikuti cukup lama, mungkin dari zaman Mas Yors ya, senior saya, sampai dengan sekarang Ciuli ya, teman satu sekolah saya dulu.
Sekali lagi selamat berulang tahun, selamat bersukacita. Tetaplah menumbuhkan kader-kader PDPKK untuk berkarya di Paroki Santo Laurentius. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dan ternyata seperti kata oleh Pak ini, kita perencanaan juga suka dan lupa. Saya undang kepada Cili untuk melaporkan beberapa pengumuman. Silakan Cili. Oke, ini ada ketinggalan, maaf ya. Tadi Pak Oki bilang harus menumbuhkan kader-kader baru. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan kader-kader baru ya. Untuk di tahun 2025 ini tim PD Laurentius bertambah timnya. Akan saya sebutkan ya. Nanti yang saya sebutkan berdiri ya. Ada yang tim pujian. Ada anggota baru untuk Christine, Cindy, dan Nia. Boleh berdiri. Ya. Kemudian di tim doa ada Teddy. Silahkan Bro Teddy. Kemudian di tim dana ada Bro Tommy. Dan juga di tim konsumsi ada Bro Agus dan juga Sis Martina. Mungkin lagi sibuk di belakang. Oke, sekian itu adalah anggota tim baru di PD di Persekutuan Doa Santo Laurentius. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Pasangannya Oscar yang baru, Michelle. Terima kasih Cili. Saya harus disebut dari pasangan Oscar. Baik, dan setelah menyampaikan beberapa kata sambutan, kita akan membaca beberapa pengumuman. Boleh bantu dengan media. Pengumuman yang pertama, kami undang Bapak Ibu sekalian untuk kembali hadir di hari Kamis yang akan datang. Kita akan bersama-sama kembali merasakan sukacita. Kita akan sama-sama merasakan kegembiraan di dalam Roh Kudus tentunya, di dalam malam pujian dengan judul Rejoice to Worship God. Kami undang Bapak Ibu sekalian, mari kita satu kali lagi merasakan sukacita pada saat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, maka kita percaya sukacita kita pun akan semakin penuh dan semangat kita akan semakin diisi. Kami undang semua Bapak Ibu untuk hadir karena minggu depan merupakan malam pujian penyembahan yang berbeda dari malam pujian sebelumnya. Mengapa? Karena pada malam pujian untuk minggu depan seluruh tim pujian yang ada di PDPKK Santo Laurentius akan turun, baik dari WL, pujian maupun pemusiknya itu semuanya turun. Jadi bisa dibayangkan panggungnya akan segitu ramainya. Bahkan ada panggung-panggung baru yang akan direkam oleh Ibu Nuni sendiri. Jadi malam minggu depan sungguh luar biasa, dan jadikanlah Bapak Ibu bagian dari malam pujian yang begitu luar biasa itu. Saya undang semuanya, kita tulis tokohnya minggu depan hadir dulu. Oke, pengumuman selanjutnya. Bapak Ibu, kami juga undang untuk menghadiri doa syafaat yang akan diadakan pada Selasa 14 Januari jam 18.30 di ruang Agnes, dua lantai di bawah daerah ini. Yuk kita sama-sama melatih diri kita untuk semakin mendengar suara Tuhan. Next. Doa Korban Kerahiman Ilahi diadakan setiap hari secara online dengan aplikasi Zoom. Ini ada meeting ID-nya dan juga password-nya. Bapak Ibu diundang untuk hadir bergabung. Selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang ingin berkonseling ataupun membutuhkan dukungan doa, kami tim doa dari PDPKK Santo Laurentius membuka layanan tersebut. Bisa di-save nomor teleponnya, ada Sis Linda dan Sis Nova yang siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dan Paroki Santo Laurentius akan kembali menggelar camp angkatan 17 yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari sampai 8 Agustus setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 9 malam. Ketika kita rindu untuk melayani Tuhan, ketika kita rindu mencari perkenan Tuhan, maka salah satu melalui kursus evangelisasi itu. Next, habis itu. Dan kami juga mengundang kepada seluruh tim PDPKK Santo Laurentius, jangan lupa untuk hadir rapat pleno di hari Minggu besok jam 11 di ruang Krista. Dan juga nanti kami berencana di PDPKK Santo Laurentius tanggal 17 sampai 27 Februari akan diadakan pesta daerah.
mohon dicatat waktunya. Sekian pengumuman dan oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Para tim baru silakan berdiri. Tim baru akan didoakan. Tim baru. Silakan berdiri di depan aja biar kelihatan. Nah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pandanglah putra putrimu yang merelakan dirinya untuk melayani, menjadi bagian dari tim pelayanan PDPKK Santo Laurentius. Berkatilah niat-niat baik mereka, berkatilah usaha-usaha yang akan mereka lakukan untuk bersama dengan anggota tim yang lain mengembangkan persekutuan doa ini, sehingga persekutuan doa ini menjadi berkat. Semoga bukan hanya orang lain yang terberkati oleh pelayanan mereka, tetapi mereka sendiri pun terberkati, demikian juga dengan keluarga-keluarga mereka. Berikanlah kepada mereka, ya Tuhan, segala rahmat dan berkat yang dibutuhkan, kebijaksanaan yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga mereka mampu melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Berkat Tuhan menyertai kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Silakan kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hadir 4 orang imam, ada yang dari jauh. Pastor Rosa, saya undang hari. Sampaikanlah sesuatu, bersabdalah kami semua. Terima kasih, Pastor Indra. Mungkin aneh mengapa saya ada di tempat ini, karena ada banyak tempat lain yang bisa saya pilih untuk kemana saya pergi. Jadi Pak Source itu sudah sekian lama, setiap kali saya libur kita pengen ketemu, nggak bisa. Kali ini juga, bagaimana kalau hari Jumat nggak bisa, Sabtu saya pergi, lalu akhirnya dia mengatakan, mengapa tidak datang hari Kamis? Lalu dikirimlah brosurnya kepada saya. Oh, ulang tahun PDPKK, dan mungkin sekaligus juga ulang tahun konfrater angkatan saya, Pastor Hendra. Maka saya mengambil kesempatan untuk datang ke tempat ini. Dan saya tahu saya akan berjumpa dengan Anda. Kebanyakan dari Anda tidak kenal saya. Sekedar Anda tahu bahwa saya ditabiskan di paroki ini, dan panitianya salah satunya adalah Pastor, bersama dengan Pastor Hendra sekitar hampir 29 tahun yang lalu. Jadi pasti banyak yang tidak mengenal. Saya bersyukur berada di tempat ini merayakan Ekaristi bersama Anda sekalian, bersama dengan para pastor di sini, sebab saya di Roma itu kesepian. Maka tadi Pastor Hendra mengatakan Pastor Rosa ini masih puasa. Kesepian karena banyak yang bertanya, Pastor, kalau Paskah Natal di sana pasti ramai ya dekat Vatikan? Saya mengatakan tidak. Kalau kami misa harian itu yang hadir ya hanya para pastor saja. Artinya 9 orang. Kalau hari Minggu ada beberapa turis yang kadang datang karena kami servisnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalaupun menggunakan bahasa Italia juga tidak akan banyak orang datang. Jadi sebanyak ini itu sudah luar biasa. Bagi Anda yang pernah mengunjungi rumah kami di Roma, mungkin bisa membayangkan gereja yang besar begitu. Waktu kami bisa doa pagi, doa sore hanya 9 orang. Jadi saya sangat senang ada sukacita di dalam hati saya. Mungkin saya tidak berteriak-teriak, tidak mengatakan itu, tetapi mengobati kesepian saya. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Saya sangat bersukacita karena ini pengalaman pertama misa bersama kelompok karismatik ya.
Betul, karismatik. Tepuk tangan dong buat saya. Selamat ulang tahun kepada PD PKK Santo Laurentius yang ke-37. Semoga semakin bertambah usia, semakin banyak orang tertarik masuk, dan juga semakin banyak memberkati orang, sehingga orang lain pun juga semakin dapat menemukan hidup rohaninya dan kira dapat dibagikan kepada sesama. Itu saja, tidak panjang-panjang. Tuhan memberkati. Salam semua. Sebenarnya saya umur 37. Terbalik, saya 73 tahun ini. Nah, ulang tahun PDPKK yang ke-37, tepuk tangan dong. Dan ulang tahun pastor yang ke-57 ya. 57, tepuk tangan untuk mereka. Ini tadi Ibu bilang kejutan, saya juga kaget. Saya dipakai sebagai objek tadi. Tapi saya senang sekali, sukacita dan bahagia. Nah, saya mau mengajak, kenapa saya waktu tiba di sini, saya pikirkan untuk ajak umat berolahraga. Karena gedung-gedung ini selalu dipakai untuk olahraga rasio, olahraga rohani. Kapan olahraganya? Akhirnya terjadilah seperti apa yang diungkapkan oleh Pastor Hendra. Kami mulai 2020 sampai sekarang ini 4 cabang olahraga. Nah, kita merawat bumi, tapi juga merawat rohani, tapi juga merawat tenaga kita supaya tetap sehat dan kinclong. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Pastor untuk merayakan bersama-sama dengan PDPKK hari ulang tahun ke-37. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk motivasinya. Terima kasih juga kepada saudara-saudari yang hadir di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Tadi Prof. Oki berkata, sudah 50 tahun sudah merasa sakit-sakitan. Kasihan dari. Kasihan. Saya 57 masih muda. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi dan kegembiraan bersama dengan PD PKK Santo Laurentius. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Jangan pulang dulu, karena setelah misa kita akan lanjutkan dengan perayaan ulang tahun. Kita akan sama-sama bersuka cita, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada PDPKK Santa Laurentius untuk berdiri sampai usia yang ke-37 tahun ini. Dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengundang Koordinator PDPKK Santa Laurentius saat ini, Ibu Yuliawati, untuk bergabung bersama saya. Kami juga ingin mengundang tim pastores dari ada Pastor Hendra, Pastor Alo, Pastor Riki, Pastor Maman, Pastor Bogat, dan juga Pastor Rosariano. Kami juga mengundang untuk para koordinator periode sebelumnya. Ada Bapak Henry Solihin, boleh bergabung. Kemudian Bapak Iwan Santoso, bergabung bersama kami. Pastor Maman dan Bapak Jos Bangsa Negara, boleh bergabung. Kita akan sama-sama tiup lilin. Bang Sahat, Mas Marco, lilinnya. Bapak George, sebelum lilinnya ditiup, sebelum kuenya dipotong, kita akan mendengarkan lagi satu buah lagu yang dibuat khusus untuk merayakan ulang tahun PDPKK Santa Laurentius. Silakan Diva Laurentius. Agar perjalanan kita semakin manis, semakin lancar, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan pada malam ini kami juga mau bersuka cita bersama karena hari ini kita tahu 3 hari yang lalu Pastor Hendra berulang tahun. Yuk kita sama-sama merayakan. Saya undang kue ulang tahunnya untuk Pastor Hendra. Ternyata masih dibuat Pastor Hendra. Bentar, pesen kucing dulu ya. Ada
pastor paroki kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Silakan Om Yos. Permisi yang selanjutnya. Mari teman-teman semua kita arahkan tangan kita kepada Pastor Hendra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ulang tahun Pastor Hendra yang ke-57. Kami percaya Tuhan kalau Engkau telah memanggilnya dan juga ia sampai saat ini tetap setia kepada Engkau, dan berikanlah Pastor Hendra tetap setia di dalam menjalani panggilannya. Biarlah Kau berikan kesehatan, Kau berikan damai sejahtera sukacita penuh dalam menggembalakan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa Pastor Hendra boleh bersama-sama kami di Paroki Santo Laurentius, dan biarlah ia juga betah di Paroki Santo Laurentius ini. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, boleh difoto dulu para pastor dan juga para boleh Bapak Ibu duduk kembali. Boleh sesi berikutnya kita akan memberikan ucapan terima kasih, ungkapan rasa syukur kita kepada para pekarya yang sudah banyak membantu kita, membantu PDP Laurentius dalam menjalani acara ini sehingga lancar. Begitu banyak pekarya-pekarya dari Paroki Santo Laurentius yang turut memberikan tenaga waktunya untuk kelancaran PDP Santo Laurentius. Sebagai perwakilan saya mengundang Pak Pritoyo, Bapak Sahat, Marcel, Bapak Sumarno dan juga Bang Ibu untuk bergabung bersama kami. Boleh diberi tepuk tangan kepada pekarya-pekarya yang bergabung. Tanpa mereka, PDP Santo Laurentius tidak dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya undang Bapak Pritoyo, Bapak Sahat, Marcel, Pak Sumarno dan juga Bang Ibu untuk bergabung untuk memberikan tanda kasih dari PDP Santo Laurentius sebagai ungkapan terima kasih kami atas setiap jasa dan pelayanan yang telah diberikan. Terus melayani Bapak Marcel. Bapak Pitoyo, dari itu juga Bapak. Silakan sebelum. Oke, assalamualaikum. Oke, silakan difoto dulu sendiri. Kasih senyum yang termanis. Biji episode ini ditampilkan 1, 2. Oke, terima kasih. Dan Cilik itu boleh bergabung bersama saya Cilik. Karena kita mau foto bersama Cilik. Kalau suruh ngumpulin di sini susah. Lebih baik para tamunya, umatnya sudah di sini, kita foto dari depan. Yuk kita foto bersama. Pastor boleh. Para pastor diundang untuk foto. Oke Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Biarkan 30 detik ini jadi memori yang indah untuk kita semua. Di atas kembali ke dalamnya. Di atas sini. Oke, silakan Cilik ambil tempatnya. Silakan Cilik kasih komando. Yang di sayap kanan, sayap kiri boleh bergabung di tengah biar masuk in frame. Dulu Bapak Ibu silakan untuk foto bersama. Tim pujian boleh ke tengah-tengahnya di sini biar bisa masuk in frame. Kita foto dulu ya bersama ya. Yuk semua. Yang di luar aja kita foto bersama dulu di tengah. Yang di luar tim dari PKK, para tim pastornya juga boleh berkenan.
Cilinda, boleh beramal sedikit? Jangan malu-malu, silakan kalau kita ambil di tengah haji. Kasih contoh kita. Sudah masuk semua cilik-cilik? Kita tutupkan yang satu ini. Mangkuk ini, ayo. Mau difoto, kita konsumsi. Oke, abangnya ya, senyum yang termanis, 1, 2. Sekarang tangannya boleh diangkat biar beda gayanya. 1, 2, tangannya diangkat, tangannya diangkat. Lambaikan. Oke, terima kasih Cilik-Ling. Terima kasih juga Bang Ibu. Dan sekali lagi kita juga memberikan hadiah yang Cilik-Ling ya. Kita akan memberikan hadiah kepada dua orang yang sungguh spesial untuk PDP Kasih Yesus. Kami akan memberikan hadiah kepada umat dengan tingkat kehadiran paling banyak selama tahun 2024. Kami akan memberikan hadiah kepada umat dengan kehadiran paling banyak di tahun 2024. Siapakah beliau? Umat yang paling rajin. Dan beliau adalah Bapak Fransiskus Sandra Laksana dengan kehadiran 29 kali. Selamat Bapak Bapak silakan kepada Cilik untuk memberikan kenang-kenangan. Terima kasih Pak sudah terus hadir, sangat rajin. Biar jadi contoh untuk barang pun hadir juga 29 kali. Udah, dulu Pak, beres. Udah, oke, terima kasih. Dan kami juga ingin memberikan hadiah kepada tim yang paling rajin. Tim yang paling rajin mengantikan hadiran sebanyak 39 kali kehadiran. Dan nama pemenang itu adalah Cici Imelda. Silakan Cici Imelda. Cici Imelda itu sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya baru lahir, Cina sudah menjadi anggota PDP Kasih Yesus. Oke, dan silakan Cilik memberikan hadiah, silakan sih. Ayo kita foto bersama. Oke, dan dengan berfoto bersama kita, maka acara kita pun berakhir. Dan ada titipan pesan untuk seluruh tim pujian PDP Kasih Yesus, jangan pulang dulu karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh kita. Tim pujian jangan pulang dulu ya. Dan kita akan menutup malam ini dengan makan malam. Sudah ada santapan prasmanan yang disiapkan. Kopinya ini bukan. Dikopikan oleh tim konstruksi PDP Kasih Yesus. Komisian makanannya boleh berkenan. Dan kita awali dengan doa makan. Baik, saya akan memimpin untuk doa makan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan pemeliharaan-Mu. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh bersuka cita bersama merayakan ulang tahun PDP kami yang tercipta yang ke-37 tahun. Biarlah Engkau senantiasa menjadi pemimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus berkarya atas kami semua, sehingga kami boleh semakin bersemangat dan dirindukan untuk melayani Engkau. Bapak, sebentar kami juga akan menyantap santapan malam. Biarlah apa yang kami makan, apa yang kami santap boleh menjadi semangat baru, sumber energi baru, dan juga kesehatan baru bagi kami semua. Dan berkati juga setiap orang yang sudah menyediakan, memasak, dan menghidangkan makanan, biar mereka pun senantiasa bersuka cita di dalam.
Hanya Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berdoa. Semua doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama di Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu dipersilakan untuk